Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ahyar Fauzan, NIM 2002016020059 akan mempresentasikan materi tentang lingkungan hidup. Bagian A, pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup biasa juga disebut dengan lingkungan hidup manusia, human environment, atau dalam sehari-hari juga cukup disebut dengan lingkungan saja. Unsur-unsur lingkungan hidup itu biasanya terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. B. Unsur-unsur lingkungan hidup. 1. Unsur hayati atau biotik. Unsur hayati atau biotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Yang kedua, unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, unsur fisik atau abiotik. Unsur fisik atau abiotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar perannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. C. Arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan. 1. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas. D. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup dan faktor penyebabnya. Pertama, berdasarkan penyebabnya, kerusakan lingkungan dapat dikarenakan proses dalam alam dan karena aktivitas manusia. Kerusakan lingkungan akibat proses alam. 1. Letusan gunung api. 2. Gempa bumi. 3. Banjir. 4. Longsor. 5. Badai atau angin topan. 6. Kemarau panjang. B. Kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia. Pertama, pencemaran lingkungan. 2. Pencemaran tanah. 3. Pencemaran air. 4. Pencemaran suara. E. Kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan yang dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia antara lain pencemaran lingkungan. Pencemaran udara yang ditimbulkan oleh ulah manusia antara lain disebabkan oleh asap sisa hasil pembakaran, khususnya bahan bakar fosil atau minyak dan batu bara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, dan mesin-mesin pesawat terbang atau roket. Yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan karena sampah plastik ataupun sampah anorganik lain yang tidak dapat diuraikan di dalam tanah. Pencemaran tanah juga disebabkan oleh penggunaan pupuk atau obat-obatan kimia yang digunakan secara berlebihan dalam pertanian sehingga tanah kelebihan zat-zat tertentu yang justru dapat menjadi racun bagi tanaman. F. Degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses berkurangnya daya dukung lahan terhadap kehidupan. Degradasi lahan merupakan bentuk kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lingkungan oleh manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Bentuk degradasi lahan misalnya lahan kritis, kerusakan ekosistem laut, dan kerusakan hutan. Kesimpulan, lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Lingkungan hidup memiliki 3 unsur yang penting, yaitu unsur hayati atau biasa disebut biotik, unsur sosial budaya, dan unsur fisik atau abiotik. Kehidupan manusia yang sangat memerlukan lingkungan, yaitu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat mencari makan, sebagai tempat beraktivitas, dan sebagai tempat hiburan. Tetapi semuanya itu tidak dapat dilakukan jika lingkungan itu rusak. Faktor yang membuat lingkungan itu menjadi rusak adalah faktor dari alam, bahkan faktor dari manusia sendiri. Untuk itu kita harus melakukan berbagai upaya agar lingkungan kita bersih dan layak untuk ditempati. Saran yang penulis dapat berikan adalah ketika pembaca membaca makalah ini, kiranya pembaca dapat ikut serta melestarikan lingkungan sekitar agar kita dapat memiliki lingkungan yang bersih dan layak.
Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.